Alhamdulillahi mujri riyahi wa musakhiri sahab ghafiri tambiri mantab ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal karimut tawwab wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul wahhab wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyyul awwab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ma'ab. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala was'aluhu min fadlihil matab wa tajiru fi sufusi sadaqati wal birri wal khairi was sawab. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, pertama marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa patuh kepadanya. Patuh kepada Allah dalam hal ini mencakup dua hal, yaitu memenuhi segala perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Memenuhi semua perintah Allah adalah suatu tugas yang tidak ringan, apalagi meninggalkan semua larangan-larangan Allah ini malah lebih berat lagi. Sehingga Huzatul Islam yang bernama Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayahnya menegaskan, ketahuilah bahwa agama Islam itu cuma berisi dua hal. Pertama adalah meninggalkan larangan-larangan Allah, dan yang kedua adalah meninggalkan atau menunaikan perintah-perintah Allah. Dari dua hal ini lebih berat adalah meninggalkan larangan-larangan Allah, sebab tidak ada yang mampu meninggalkan larangan-larangan Allah kecuali orang-orang yang berpredikat siddiqin. Inilah intisari daripada kata-kata takwa, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dalam arti menjalankan perintah Allah ini lebih mudah, orang banyak yang mau dan mampu. Tetapi meninggalkan larangan-larangan Allah ini lebih sulit, orang jarang mampu. Kadang juga ada orang yang mampu menjalankan perintah Allah tetapi tidak mampu meninggalkan, yaitu larangan-larangan Allah. Jamaah rahimakumullah, 14 abad yang lampau di zaman keemasan Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, Islam menjadi kebanggaan umat. Pengaruh Islam dengan cepat menyebar hampir ke seluruh dunia. Padahal jumlah umat Islam baru sedikit bila dibandingkan dengan yang lainnya. Seperti kaum Yahudi, Majusi, ini sangat luar biasa. Bahkan kaum kafir, ini semua tiada lain berkat kekuatan akidah Islamiyah yang tertanam dengan kokoh dalam jiwa kaum muslimin di waktu itu, dan ketaatan mereka dalam menjalankan agama sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya berdasarkan satu hukum yang bersumber dari Al-Quran. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW memberi peringatan kepada sahabatnya bahwa kelak di akhir zaman Islam tinggal namanya dan Al-Quran tinggal tulisannya. Sebagaimana disabdakan oleh beliau dalam hadis riwayat Imam Baihaqi bersumber dari Sayyidina Ali, yusyku ayyatiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa
ismuhu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu wa masajiduhum amiratun wa hiya qurab minal huda wa ulama'hum syarru man tahta hadimin as-sama'i min 'indihim takhrujul fi tanu wa fihim ta'udu. Yang artinya akan datang pada manusia satu zaman di mana pada saat itu Islam tidak tinggal melainkan cuma namanya saja yang besar, dan Al-Quran tidak tinggal melainkan cuma tulisan-tulisannya. Masjid-masjid semakin bagus namun kosong dalam hidayahnya. Ulama-ulama termasuk manusia yang paling jelek yang berada di bawah langit, karena dari mereka timbul beberapa fitnah dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa kelak akan datang suatu masa di mana Islam akan tinggal namanya dan Al-Quran tinggal tulisannya. Masjid kosong dari hidayah serta ulama menjadi manusia yang paling jelek di muka bumi. Hadirin rahimakumullah. Mengapa bisa terjadi bahwa Islam tinggal namanya? Karena banyak orang yang mengaku Islam tetapi perbuatan sehari-harinya tidak mencerminkan akhlakul Islami. Hanya namanya saja, agamanya saja yang Islam. Islam diperalat sebagai identitas untuk mendapatkan surat-surat penting, untuk mempermudah perkawinan dan lain sebagainya. Oleh karena itu di sana sini banyak dijumpai orang Islam yang mendurhakai agamanya sendiri, yaitu syariat Islam. Sholatnya seenaknya sendiri, bahkan ada yang sholat seminggu sekali atau setahun 2 kali. Enggan mengerjakan puasa Ramadan karena dinilai merupakan suatu yang mengganggu aktivitas kerja, atau dengan alasan-alasan lain yang dibuat-buat. Begitu pula mengenai kewajiban zakatnya, tidak ingat bahwa harta yang dikuasai itu adalah anugerah dari Allah yang di dalamnya ada sebagian hak dari anak yatim dan fakir miskin. Dengan secepatnya ia menunaikan ibadah haji dengan tanpa memperdulikan harta yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji, akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat muslim untuk meraih jabatan tertentu atau untuk menguasai lahan potensial. Isyarat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini rasanya sudah ada gejala-gejala datangnya. Minat mempelajari agama Islam makin berkurang, bahkan orang tua memasukkan sekolah anaknya selalu dihubungkan dengan mendapatkan ekonomi yang lebih cerah di masa yang akan datang. Dimasukkan madrasah katanya kampungan, pesantren-pesantren kampungan. Ini yang terjadi pada saat sekarang ini. Tidak bertujuan mendalami agama Islam yang benar untuk disebarluaskan pada masyarakat awam. Banyak orang yang berbicara tentang Islam padahal dirinya sendiri tidak mengamalkannya. Pandai memutar lisan untuk memantapkan orang agar percaya pada dirinya bahwa dia itu benar-benar orang Islam dan memperjuangkannya. Sampai tak terasa atau mungkin dengan sengaja merubah halal menjadi haram dan sebaliknya yang haram menjadi halal. Bahkan hukum nas kalau bisa disesuaikan dengan zaman bukan keadaan zaman yang disesuaikan dengan nas. Sebetulnya orang-orang yang menyimpan sifat semacam itu tergolong menyimpan sifat kemunafikan, sebagaimana sahabat Nabi yang bernama Abu Hudzaifah pada waktu ditanya apa nih Pak, dijawab oleh Abu Hudzaifah, anta takallama bil Islam wa la ta'mal bih. Kamu berbicara tentang Islam tapi kamu tidak mengamalkan ajarannya. Pada hadis lain, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alim lisan. Yang artinya sesungguhnya yang sangat saya takuti pada umatku
yaitu suatu orang munafik yang pandai berbicara. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad juga bersabda, Islam akan hancur sebagaimana hancurnya kain yang telah usang, sehingga orang tidak lagi mengerti apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu haji, dan apa itu sedekah. Maka kita Allah diterbangkan di malam hari, sehingga di bumi tidak tertinggal satu ayat pun, dan tinggallah segolongan yang sangat tua usianya. Mereka berkata, kami dapati bapak-bapak kami dahulu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan orang-orang tua itu pun tidak mengerti apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu haji, dan apa itu sedekah, dalam arti ilmu-ilmu dari rukun-rukun haji itu sendiri. Termasuk isi hati di atas, yaitu masjidnya ramai tapi kosong dalam hidayah. Banyak kumpul di masjid, jamak di masjid, setelah itu ghibah, mencari kesalahan-kesalahan saudara-saudara sendiri. Apabila diamati dengan seksama, terutama di kota-kota, jamaah masjid makin hari makin banyak, lebih-lebih kalau datang bulan Ramadan, sampai tidak muat untuk mengatasinya, maka masjid terpaksa diperluas dan diperindah bangunannya sesuai dengan arsitek modern. Dengan pula para khotib dan penceramah, pengajiannya diambilkan dari juru-juru dakwah yang kurang tahu dalam soal agama, namun bisa mampu menyampaikan secara ilmiah walaupun isinya secara halus memperdaya keaslian hukum Islam. Maka sepulang dari jamaah, perilakunya tidak mewarnai seorang Islam, hatinya tidak lagi mendapatkan hidayah dari masjid. Tinggallah masjid mentereng dengan bangunannya, sayang hidayahnya tidak menyinari jamaahnya. Alhamdulillah min dzalik. Oleh karena itu, sekali lagi kepada para hadirin sekalian, dengan menyongsong kita yaitu bulan suci Ramadan ini, marilah kita introspeksi diri kita, sekali-kali introspeksi diri kita kepada diri kita sendiri. Marilah kita lebih waspada, marilah kita lebih prihatin dengan akhir zaman ini. Mari kita terus mengkaji dan mengaji dengan kiai ataupun ustadz yang memang benar-benar nasabnya jelas, sanadnya jelas, kitabnya jelas, dan keterangan jelas, dengan harapan kita semuanya diselamatkan dengan fitnah akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waffaqana Allah wa iyyakum li ta'ati wa ta'ati rasulih. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa bil qawli yahtadil muhtadin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum ya Rabbul alamin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kama amara bihamdi wa ta'zimih wassalami syukri wa takrimih. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mumassiku li ashabil juhud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladziina sabaquna bil iman wa tan'umu bid daril khulud. Amma ba'da, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna ma madha min as-su'ati la yakunu muqassiran mutawanikan bis-sair bal la yazalu mutajahidan muhasiban radiyan khafi'an min as-su'i mudhir wa jitu rahimakumullah hatta la tatamu min haitsu la yamrukum an-nadam wa tabassaru hatta la
tuhliku fa asabakumul baliyatu wal gham. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baiti ajma'in bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa qadi al-hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi mujri riyahi wa musakhiri sahab ghafiri dhanbi man tab. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal karimut tawwab. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul wahhab. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyyul awwab. Allahumma shalli wa sallim